Kita mulai ya. Siap Pak Heri? Siap, buat Bu Nurul siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Apa kabar Nurul? Sudah berapa hari ini? Tidak kelihatan, baru kelihatan. Alhamdulillah Pak, hari ini kabar saya baik. Pak Heri bagaimana? Alhamdulillah, kalau begitu kita sama-sama baik ya. Hari ini kita akan ngobrol, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa? Asal ngobrolnya sama Pak Heri, saya tidak apa-apa Pak. Ya, nah, Alhamdulillah kalau begitu ya. Nurul, boleh Pak, saya tanya. baik. Akhir-akhir ini Nurul terlihat murung dan kurang bersemangat. Sehari-hari itu sering menyendiri gitu. Tak lihat ada di bawah pohon, kadang sendiri, terpisah dari teman-temannya yang tidak seperti biasanya. Itu ada apa? Iya Pak. Saya itu memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan saya ini Pak. Apakah Bapak bersedia membantu saya? Jadi apa yang bisa saya bantu dari permasalahannya ini? Sebenarnya, Pak, saya hanya ingin mendapat solusi saja dari permasalahan saya. Selain itu, Saya juga masih bingung sebenarnya, mengapa saya begini. Saya ingin tahu, Pak, lebih dalam penyebab saya itu begini. Kenapa? Saya masih bertanya-tanya, kenapa saya begini, saya harus bagaimana. Itu masih berkecamuk di pikiran saya. sepertinya bingung ya. Iya, Coba bingung sekali. ceritakan apa yang kamu rasakan saat ini, ceritakan. Anggap temen, kalau mungkin sulit bercerita, anggap saya ini temen dah. Cerita dah, apa dah yang kamu alami dan kamu rasakan saat ini. Begini, Pak Heri. Saya merasakan akhir-akhir ini saya merasa kurang fokus dalam belajar. Eee, saya merasa tidak nyaman, Pak, dengan salah satu mata pelajaran di kelas saya. Mengapa ya? Mengapa itu pertanyaan yang pertama, mengapa? Terus apa yang merasa kamu tidak nyaman, kurang fokus? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang ini dan kemudian kenapa kamu berpikirnya seperti itu. Begini, Pak, ketika saya ada pelajaran bahasa Inggris, saya merasa guru bahasa Inggris saya itu terkadang ketika menerangkan itu menyindir saya, Pak. Jadi saya ngerasa tidak nyaman. Lalu menurut kamu itu bagaimana? Menurut saya itu tidak boleh sih dilakukan, Pak. Pada waktu itu, di dalam kelas, eee, ibu yang mengajar bahasa Inggris itu bilang kepada teman saya, sambil melirik ke arah saya, Pak. Ibu yang mengajar bahasa Inggris itu bilang kepada saya bahwa, eee, kalau di dalam bahasa Inggris itu harus les, seperti itu. Jadi kalau tidak les itu, maka nilai pelajarannya itu akan menurun, seperti itu, Pak. Bagaimana Pak Heri? Menurut kamu yang dikatakan guru itu bagaimana? Ada benar atau bagaimana, Bu Nurul? Ya sebenarnya ya benar juga sih Pak, omongannya beliau itu benar kalau kita, apa, belajar terus les juga itu bisa menambah pengetahuan kita dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu memang sangat penting. Terus kenapa kamu itu tidak ikut les? Kalau bahasa Inggris itu
sebenarnya penting. Eee, Gimana ya, Pak, ya, saya tuh tidak bisa, masalahnya saya itu terlalu masalahnya saya itu selalu mendapat nilai jelek. Karena saya tidak les, karena saya itu berbenturan dengan jadwal ini, latihan bulu tangkis, Pak. Kan lesnya katanya sore hari. Terus menurut kamu itu pembicaraan kita ini tujuannya apa? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan saya bisa mendapat nilai bagus di mata pelajaran bahasa Inggris saya, Pak. Terus dari apa yang kamu sampaikan, kalau melihat yang kamu sampaikan itu ada dua hal berarti ya. Yang menjadi hambatanmu itu apa? Yang pertama, Pak, les bahasa Inggris itu dilakukan sore hari. Terus, waktu sore hari, saya itu harus melakukan yang namanya latihan, bulu tangkis, di mana orang tua saya bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis, karena latihan itu sangat penting, mengingat sebentar lagi juga saya akan mengikuti lomba, Pak Heri. Oh, seperti itu. Terus bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis? Kalau ditanya prioritas, semuanya penting, Pak Heri. Tapi ya itu, saya masih belum bisa membagi waktu antara keduanya. Karena ya itu jadwalnya berbenturan. Ini masalahnya sebenarnya ya. Kemudian Iya. kalau seperti itu bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Jadi bagaimana kamu itu bisa mengikuti les bahasa Inggris sekaligus bisa melakukan atau mengikuti latihan bulu tangkis. Bagaimana kalau begini ya Pak Heri, saya akan menemui guru bahasa Inggris saya dan saya akan mencoba membicarakan hal ini dengan beliau. Kalau bisa, saya nanti mendapat link video atau catatan materi bahasa Inggris supaya bisa saya pelajari di rumah secara daring. Dan saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu. Oh iya Pak Heri, saya baru ingat kalau hari Sabtu itu adalah free Pak, saya nggak latihan bulu tangkis ternyata tiap hari Sabtu. Oh, begitu. Hari Sabtu berarti tidak latihan bulu tangkis ya? Iya Pak, iya Berarti iya. ada waktu yang bisa kamu gunakan. Mhm Terus mhm. pertanyaannya, apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis? Bisa Pak, saya bisa menggunakan fasilitas laptop ataupun HP saya untuk belajar. Nah, itu bagus, Rul. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak? Nah, untuk langkah selanjutnya, saya akan menemui guru bahasa Inggris saya untuk membicarakan dan berusaha akan mengatur waktu untuk mengikuti les secara daring maupun luring Pak di hari Sabtu. Bagus sekali, Rul. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan Bapak, maka eh, kemungkinan nanti guru bahasa Inggris tersebut akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut. Oh begitu ya Pak Heri. Waduh Pak, eee, seb
saya makin tercerahkan nih atas bimbingannya Pak Heri. Terima kasih Pak Heri atas bimbingannya. Sekarang saya sudah bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah saya. Ya Rul, kamu tuh anak yang hebat. Kamu anak yang kuat. Kamu pasti bisa. Kamu selalu semangat setiap hari. Hanya dengan masalah sekecil ini, kamu terlihat murung, terpisah dari teman, tidak seperti biasanya. Iya Pak, saya akan berusaha memperbaiki kesalahan saya dan saya akan segera menemui guru bahasa Inggris saya. Terima kasih Pak Heri atas bimbingannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Lain kali nanti kalau saya ada masalah lagi, saya boleh kan bertemu dengan Pak Heri lagi? Kapan saja, di mana saja, waktu tersedia untuk semua murid Pak Heri, apalagi Bu Nurul ya. Baik Pak, saya mau kembali ke kelas dulu Pak Heri. Ya, lanjut langsung ke kelas. Tidak Ya usah Pak Heri. kemana-mana. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Lanjut kan. Pak Heri jadi apa ini dah? Pak Heri jadi coach-nya, Bu Nurul jadi coach-nya. Ini satu kegiatan kucing 15 menit gitu ya Pak Dedi? Apa dua-duanya atau bagaimana Pak Dedi? Satu peran tadi seperti Bu Nurul 15 menit, kemudian Pak Heri lagi 15 menit. Kalau tidak sampai 15 menit bagaimana, Pak? Nggak apa-apa. Maksimalnya 15 menit, asal selesai gitu. Silahkan Pak. Yuk Pak Heri. Selamat siang Bu Nurul. Apa Bu Nurul mempunyai waktu luang hari ini? Oh, selamat siang juga Pak Heri. Ada apa Pak? Ada apa? Saya lihat sepertinya Pak Heri ini agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak Heri? Mohon maaf Bu Nurul, jadinya saya mengganggu waktunya Bu Nurul, padahal saya lihat Bu Nurul ini terlihat sibuk dari tadi. Tapi saya perlu menemui Bu Nurul. Oh, tidak Pak Heri, saya tidak sibuk. Gimana Pak Heri coba cerita Pak Heri. Tidak apa-apa Begini Bu kok, tidak Nurul, mengapa. begini. Saya mau curhat nih tentang Mhm. masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak, saya akan membantu Pak Heri. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya Bu Nurul, saya itu datang ke Bu Nurul hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Mhm. Ya, coba ceritakan Pak Heri masalahnya. Sebelumnya juga Pak Heri tarik nafas dulu, Pak Heri. Ah, Hmm. ah. Oke Pak, sudah rileks Pak Heri untuk menceritakan masalahnya? Bisa. Yuk, Bu sekarang Pak Heri Nurul, mulai. Bu Nurul ingat enggak beberapa hari yang lalu kan ada pengawas Iya, yang iya, iya. melakukan supervisi di kelas-kelas tuh, kan Mhm. salah satunya ke kelas saya. Oh iya, iya ingat saya Pak. Terus waktu itu, waktu di supervisi itu, terakhir Mhm. itu setelah refleksi itu di kelas saya mendapat teguran dari pengawas. Loh, iya, bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Heri mendapat teguran Pak dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya,
Sebenarnya masalahnya tidak serius sih. Hah? Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Pak? Begini Bu Nurul, Ah, kan waktu ngajar itu ya, setelah mm-mm. disupervisi, pengawas itu mengkritik atau fokus pada proses mengajar saya. Oh, proses mengajar. Bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola dengan baik kelas Bapak sampai bisa dikritik seperti itu? Boleh tahu lebih dalam lagi, Pak, masalahnya? Sebenarnya saya bilang tidak serius sih tidak serius, karena Hmm, yang tahu kelas saya kan saya, yang tahu betul. murid saya itu saya. Mm-mm, Kemudian mm-mm. mau diapakan kelas saya itu terserah saya, kan begitu. Iya. Cuman eh, beliau itu seperti keberatan waktu saya itu mengajar tidak memakai buku teks, begitu. Seolah-olah Oh, pembelajaran tuh di luar kepala begitu, Iya, seolah-olah. Pak. Jadi beliau itu sangat keberatan saya mengajar tidak memakai buku teks. Hmm, oke, oke. Lalu, Pak, bagaimana tanggapan Pak Heri dengan respon dari pengawas tersebut, Pak? Tanggapannya Pak Heri. Saya itu berargumen, Mm-mm. sejujurnya saya itu menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Terus saya Mm-mm. jelaskan bahwa sekarang sudah zamannya teknologi. Semua Betul. sumber itu sangat mudah didapat, gitu loh. Bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan, bisa dari teknologi, dari Google itu kan banyak gitu. Yang penting menurut saya itu pembelajaran saya itu masih tetap mengacu pada kurikulum yang ketika saya sampaikan seperti itu, beliau pengawas itu sepertinya merasa tersinggung. Hmm. Oh, jadi begitu masalahnya Pak Heri. Sekarang saya mau tanya sama Pak Heri. Selama ini, apa yang Pak Heri lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, yang tahu murid saya, yang tahu kondisi kelas saya. Hmm. Jadi saya menggunakan berbagai sumber yang dari perpustakaan, kemudian buku-buku perpustakaan tuh, dan saya memanfaatkan perpustakaan juga, kemudian saya memanfaatkan teknologi juga. Kemudian di situ saya mengajak siswa untuk menonton video, di mana saya itu menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya acungi jempol untuk Pak Heri. Sebenarnya apa yang sudah Pak Heri lakukan itu sudah sangat bagus. Lalu, bagaimana hasilnya saat Pak Heri mengajar menggunakan sumber belajar yang sudah Pak Heri sebutkan tadi? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa di dalam kelas kita itu berbeda-beda, Pak, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya, kemudian karena berbeda itu saya menggunakan semua sumber informasi sebagai bahan pembelajaran saya. Namun saya memang tidak menggunakan buku teks. Kenapa Pak Heri tidak mencoba? Bukannya buku teks itu lebih bisa memudahkan, mengingat kita kan juga di sekolah dasar. Pak Heri kan bisa juga menggunakan sumber belajar buku teks diselingi dengan sumber belajar yang lain, mungkin seperti itu Pak Heri? Betul juga ya. Mhm, Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. mhm.
Itulah Pak Heri, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas yang sudah mensupervisi Pak Heri kemarin adalah seperti itu, Pak, supaya Pak Heri menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Jadi bisa diimbangi dengan sumber belajar yang lain. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi Pak Heri boleh menggunakan sumber belajar yang lain, tapi sumber teks dari buku itu jangan dihilangkan. Mungkin seperti itu, Pak Heri. Terus terang Bu Nurul, setelah saya bercerita ya, kemudian berbicara dengan Bu Nurul ini, terus terang hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Oh, gitu. Lalu apa yang membuat Pak Heri itu merasa terbengkak, merasa kurang nyaman selama ini, Pak? Sebetulnya begini, yang bukan pembelajaran yang membuat saya itu merasa tidak nyaman, tapi saya tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hasil dari refleksinya dengan saya itu kepada kepala sekolah. Yang saya itu menjadi takut ini akan menjadi kendala dan masalah di kemudian hari. Oh, oke. Berarti jika saya dapat menyimpulkan ya Pak, yang membuat Pak Heri itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi. Terus yang Pak Heri lakukan juga tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Pak Heri dan dengan memberikan argumen, membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Begitu, Pak? Iya Bu Nurul. Sekarang saya tanya balik ke Bu Nurul ya. Kira-kira kemungkinan saya ini nanti dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau enggak ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Heri bisa merefleksi dulu, Pak Heri bisa mempersiapkan dulu sebelum Pak Heri ini dipanggil oleh kepala sekolah. Jadi Pak Heri sebelum dipanggil oleh kepala sekolah, Pak Heri sudah siap menjelaskan masalah apa yang terjadi dan pasti beliau akan menyampaikannya hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Heri dalam mengajar. Jadi menurut saya ketika Pak Heri langsung menyampaikan kepada kepala sekolah tidak akan mungkin langsung menyalahkan Pak Heri. Aduh, kalau seperti ini Bu Nurul, ya mudah-mudahannya seperti ini. Ini harapan saya. Kalau seperti ini kan nanti bisa tidak menjadi masalah. Iya. Nah, dari apa yang sudah Pak Heri sampaikan, lanjut rencana Pak Heri ke depannya bagaimana? Gini Bu Nurul, ya, kan saya khawatirnya itu kan dipanggil. Iya, Ya, ya. dipanggil. Kalau saya itu dipanggil, berarti itu dipanggil karena kesalahan saya. Kan Iya. begitu? Bagaimana kalau begini? Bagaimana ya? Coba saya akan sampaikan pendapatnya Bu Nurul bagaimana? Bagaimana kalau saya itu menemui kepala sekolah? Ya, menemui Bagaimana kepala kalau sekolah. saya itu menemui kepala sekolah daripada saya dipanggil dulu? Kan iya kan? Betul, Daripada saya betul. dipanggil, saya akan menemui dulu, bercerita, siapa tahu nanti kepala sekolah itu memberi solusi tanpa menegur saya. Kan begitu? Menurut Bu Nurul gimana? Oh, bagus sekali, Pak. Jadi langkah yang Pak Heri lakukan itu sudah sangat tepat sekali. Lalu bagaimana, Pak, dengan proses belajar mengajar Pak Heri selanjutnya? Nah, kalau selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya kan yang tahu murid. Saya kan yang tahu kondisi kelas saya. Ingat, pengawas itu kan sudah tua.
mungkin dunianya dulu waktu dia masih mengajar, kan belum ada teknologi yang dengan mudah kita dapat. Pasti senjatanya hanya buku. Mungkin itu yang dibawa ke saya. Nah, setelah ini saya kan menemui kepala sekolah. Tak nyaman rasanya kalau saya itu tidak menemui pengawas. Namun, kalau saya menemui pengawas, maka ada waktu yang terbuang di mana saya harus meninggalkan murid menemui pengawas. Pengawas kan di lain tempat. Bagaimana kalau misalnya saya itu nanti akan melalui perantara kepala sekolah mengundang pengawas ke sekolah untuk mensupervisi ulang, kemudian saya akan meminta maaf kepada beliau, kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas. Bagaimana menjalankan proses belajar yang baik. Kan selama ini saya disalahkan. Nah, Iya. gitu Pak Heri, bagus itu. Saya setuju dan saya mendukung langkah Pak Heri ke depan seperti itu Pak Heri. Dah, itu yang Pak Heri lakukan sudah sangat tepat Pak, jadi saya mendukung sepenuhnya. Gimana Pak? Langkah yang Pak Heri sudah ambil barusan menurut saya sudah tepat. Sekarang bagaimana perasaan Pak Heri setelah Syukurlah Bu Nurul, ternyata ya ngobrol sama Bu Nurul nih asik ya. Iya. Ngobrol sama Bu Nurul tuh saya tuh sekarang merasa lega gitu. Jujur ya, sebelumnya tadi tuh saya tuh takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir takutnya salah langkah nih aku. Lalu untuk proses ke depannya Pak Heri, yang apa sih yang dibutuhkan Pak Heri untuk melakukan komitmen tersebut? Untuk hal itu Bu Nurul, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pertama itu tentunya itu tidak boleh keluar dari kurikulum. Kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Walaupun Mohon sebenarnya izin, waktunya tinggal berapa detik lagi, Pak Heri, Bu Nurul? ya, pokoknya begini dah Bu Nurul, saya tuh udah seneng gitu bisa ngobrol sama Bu Nurul. Ya, Ya, makasih. Ternyata sudah ada solusi. bisa membuat saya tenang dan nyaman. Makasih Bu Nurul, maaf mengganggu saya kembali ke kelas ya. Soalnya Iya Pak, anak-anak sudah rame, saya lari aja dah ke kelas. Dah, Assalamualaikum Bu Nurul. hati-hati Pak Heri, hati-hati nanti Iya. kesandung. Sudah, rekaman dihentikan.